Assalamualaikum, sahabat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga hidup sahabat dilimpahi berkah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wanita datang sebagai pekerja, tapi takdir membawanya ke dalam lingkaran rahasia dan kekuasaan. Ia mengandung, namun tak tahu siapa ayah dari anaknya. Terjebak di antara tiga pria, ia harus memilih, bertahan atau melarikan diri. Simak kisahnya sampai akhir. Mari kita mulai ceritanya. Angin gurun berembus lembut, membawa aroma rempah dan debu yang bercampur di jalanan kota Riyadh. Ika, seorang wanita muda asal Brebes, berdiri di depan gerbang besar rumah keluarga Al-Fahd. Jantungnya berdebar saat ia melangkah masuk ke dalam kehidupan yang asing dan megah. Ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediaman Sheikh Hasan Al-Fahd, seorang taipan minyak yang kekayaannya terkenal di seluruh negeri. Di balik kemewahan rumah yang megah dengan pilar-pilar tinggi dan lantai marmer dingin, Ika tak tahu bahwa takdirnya akan berubah selamanya di tempat ini. Kedatangan Ika disambut oleh para pelayan lain, namun matanya langsung bertemu dengan pandangan tajam seorang pria tua yang duduk di kursi besar di tengah ruang tamu. Sheikh Hasan menatapnya dalam-dalam, seolah menilai setiap inci dirinya. "Kau berasal dari Indonesia?" Ditanyanya dengan suara berat, penuh wibawa. Ika mengangguk cepat, menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Sheikh Hasan tersenyum kecil, namun di balik tatapan itu ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman, sebuah ketertarikan yang tak seharusnya ada. Hari-hari berlalu, dan Ika mulai terbiasa dengan kehidupan di rumah itu. Namun, suasana semakin menegangkan saat ia mulai diperhatikan oleh dua pria lain di rumah itu, Amir dan Khalid, putra-putra Sheikh Hasan. Amir, yang lebih tua dan berkarisma, memperlakukan Ika dengan hormat. Ia sering bertanya tentang kehidupan di Indonesia, bahkan menawarkan bantuan jika Ika mengalami kesulitan. Sementara itu, Khalid, yang lebih muda dan liar, terang-terangan menggoda Ika setiap kali mereka berpapasan. "Wanita sepertimu tak seharusnya bekerja di tempat seperti ini," bisiknya suatu hari, matanya menyiratkan sesuatu yang berbahaya. Malam-malam di rumah itu menjadi penuh kegelisahan bagi Ika. Ia sering dipanggil ke kamar Sheikh Hasan, bukan sekadar untuk melayani, tetapi juga untuk menemaninya berbicara panjang lebar tentang kehidupan. Kadang, tangan tua itu menyentuh tangannya, seolah menguji sejauh mana batasannya. "Kau mengingatkanku pada istriku yang telah tiada," ujar Sheikh Hasan suatu malam, matanya berkaca-kaca. Ika hanya bisa tersenyum hambar, merasa dirinya mulai masuk ke dalam pusaran yang tidak bisa ia hindari. Namun, yang lebih membuatnya terguncang adalah perhatian yang diberikan oleh Amir dan Khalid. Suatu malam, saat ia sedang merapikan kamar Amir, pria itu tiba-tiba menarik tangannya. "Ika, aku tahu ayah menyukaimu, tapi aku tak bisa membiarkan itu terjadi," suaranya bergetar. Ika terdiam, jantungnya berpacu lebih cepat. Ia tak sempat menjawab ketika Amir mendekat, napasnya begitu dekat di wajahnya. Namun sebelum apapun terjadi, suara Khalid menggema dari pintu. "Jadi kau juga mengincarnya, Amir?" serunya sinis, membuat suasana di ruangan itu berubah tegang. Ketegangan antara ketiganya semakin memuncak. Sheikh Hasan semakin sering memanggil Ika ke kamarnya, sementara Amir dan Khalid mulai menunjukkan kecemburuan mereka secara terang-terangan. Ika terjebak dalam permainan berbahaya yang melibatkan tiga pria dari keluarga yang sama. Ia ingin pergi, tetapi keadaannya tak memungkinkan. Gajinya dikirim langsung ke keluarganya di Indonesia, dan ia takut jika menolak, hidupnya akan berakhir lebih buruk. Sampai suatu malam, ketika badai pasir menghantam kota, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Di dalam kegelapan, di balik tembok-tembok megah rumah Al-Fahd, Ika tak lagi bisa menghindari takdirnya. Ia terjerat dalam hubungan yang tak seharusnya terjadi, dan tanpa ia sadari, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Namun,
Siapa di antara tiga pria itu yang benar-benar memiliki dirinya malam itu? Ika menatap bayangannya di cermin, tangannya gemetar. Ia tahu bahwa ia telah melewati batas yang tak seharusnya. Ia tahu bahwa di dalam dirinya telah tumbuh benih dari salah satu pria alfa. Namun, pertanyaan besar mulai menghantuinya, siapa ayah dari anak yang kini ia kandung? Malam itu, badai pasir mengguncang kota. Angin berdesir liar di luar jendela besar kediaman keluarga Alfa, membuat lampu gantung kristal berayun pelan. Ika duduk di sudut kamarnya, tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang mencekam hatinya. Ia menatap dirinya di cermin, mengusap lehernya yang masih terasa hangat akibat sentuhan-sentuhan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Malam itu telah merenggut kepolosannya, dan kini ia terperangkap dalam labirin penuh rahasia dan dosa. Hari-hari berikutnya terasa begitu aneh. Sheikh Hasan, Amir, dan Khalid masing-masing mulai menunjukkan sikap yang berbeda padanya. Sheikh Hasan semakin sering memanggilnya ke ruangan pribadi, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran rasa sayang dan obsesi. Amir semakin protektif, memperlakukannya dengan kelembutan yang membuatnya semakin bingung. Sementara Khalid, yang selalu penuh gairah dan liar, semakin agresif, seolah tak rela jika Ika dekat dengan pria lain di rumah itu, bahkan dengan ayah dan saudaranya sendiri. Ika berusaha menenangkan hatinya. Ia berharap semuanya hanya mimpi buruk yang akan berlalu. Namun, bulan demi bulan berlalu, dan sesuatu yang tidak bisa disangkal mulai terjadi. Tubuhnya mulai berubah. Pagi-pagi, ia sering merasa mual, lelah, dan pusing. Pakaian yang dulu pas di tubuhnya, kini terasa semakin sempit. Ketika akhirnya keberaniannya terkumpul, ia membeli alat uji kehamilan secara diam-diam dari seorang pedagang di pasar yang ramai. Malam itu, dengan tangan gemetar, ia duduk di lantai kamar mandi, menatap hasil tes di tangannya. 2 garis merah terang muncul di alat kecil itu. Hasilnya positif. Ia hamil. Dunia terasa berhenti berputar. Nafasnya tercekat di tenggorokan, dan air mata mengalir deras di pipinya. Bukan hanya karena ia akan menjadi seorang ibu, tetapi karena ia sama sekali tidak tahu siapa ayah dari anak yang kini tumbuh di dalam dirinya. Rasa takut mulai merayapi setiap pikirannya. Jika Sheikh Hasan tahu, apakah ia akan mengakui anak itu atau justru mengusirnya? Jika Amir tahu, apakah ia akan bertanggung jawab atau malah menjauh? Dan jika Khalid mengetahuinya, akankah ia mengklaim anak itu sebagai miliknya dengan penuh kebanggaan atau justru menganggapnya sebagai pengkhianatan? Ika merasa seperti boneka yang terperangkap di tangan 3 pria dari keluarga yang sama. Ia mencoba menyembunyikan kehamilannya selama beberapa minggu. Tetapi para pelayan mulai memperhatikan perubahan pada tubuhnya. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua bernama Maryam, yang telah bekerja di rumah itu selama bertahun-tahun, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Ika, kau tampak berbeda, apakah kau sedang mengandung?" tanyanya pelan di dapur. Ika hanya bisa menunduk, air matanya hampir jatuh. Maryam menatapnya penuh iba dan berbisik, "Kau harus berhati-hati, anakku. Jika mereka tahu, hidupmu mungkin tidak akan lagi menjadi milikmu sendiri." Ketakutan itu menjadi kenyataan lebih cepat dari yang ia duga. Suatu malam, saat ia tengah membersihkan meja makan, Khalid menarik tangannya dengan kasar dan membawanya ke sudut ruangan yang sepi. "Apa yang kau sembunyikan?" Bisiknya tajam, matanya mengarah ke perut Ika yang mulai terlihat membesar. "Jangan bilang kau mengandung." Ika tak bisa menjawab. Tatapan matanya yang berkaca-kaca sudah menjadi jawaban yang cukup bagi Khalid. Senyumnya perlahan berubah menjadi seringai penuh kemenangan. "Jadi, kau mengandung anakku, ya?" Ika tanya dengan suara penuh kepuasan. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, suara berat Amir terdengar dari belakang. "Kau yakin itu anakmu, Khalid?" Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi begitu tegang. Khalid menoleh tajam ke arah kakaknya,
sementara Ika merasa tubuhnya melemas. "Apa maksudmu?" tanya Khalid penuh emosi. Amir mendekat, matanya berkilat tajam. "Kita semua tahu kau bukan satu-satunya yang menginginkan Ika di rumah ini," katanya dengan suara dingin. Ika tak tahan lagi. Ia berlari keluar dari ruangan, meninggalkan dua pria itu yang kini saling berhadapan dalam ketegangan yang semakin panas. Namun, saat ia berlari menuju tangga, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di puncak tangga, berdiri seorang pria lain yang sejak awal selalu diam, namun kini menatapnya dengan mata penuh kegelapan. Sheikh Hasan. Jadi, akhirnya rahasia ini terungkap juga. Suaranya dalam dan tenang, tetapi penuh ketegangan yang membuat tubuh Ika bergetar. Ia menuruni tangga perlahan, mendekati Ika yang kini membeku di tempatnya. "Kau mengandung, tetapi pertanyaannya adalah anak siapa?" Ika ingin menjawab, tetapi lidahnya terasa keluh. Ia melihat ke belakang, Amir dan Khalid kini berdiri di belakangnya, saling menatap dengan kebencian yang semakin mendalam. Di depannya, Sheikh Hasan menatapnya dengan penuh rahasia. Ia terjebak. Kini, pertanyaannya bukan hanya siapa ayah dari anak itu, tetapi juga bagaimana cara ia bertahan hidup di tengah keluarga yang penuh intrik ini. Ruangan itu terasa begitu sunyi, seolah-olah waktu berhenti di antara dinding-dinding megah istana keluarga Al-Fahd. Tatapan tajam Sheikh Hasan membakar punggung Ika, sementara Amir dan Khalid berdiri di belakangnya, saling menatap penuh kecurigaan. Jantung Ika berdetak liar. Tubuhnya terasa lemas, kakinya gemetar, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kini, rahasianya telah terbuka. Sheikh Hasan melangkah semakin dekat. Tangan tuanya yang kokoh mengangkat dagu Ika, memaksanya menatap mata lelaki yang telah hidup lebih lama dari yang bisa dibayangkannya. "Kau mengandung seorang Al-Fahd," katanya dengan suara berat. "Tapi aku ingin tahu, anak siapa yang kau bawa dalam rahimmu?" Ika menggigit bibirnya. Ia ingin berteriak, ingin lari dari tempat itu, tetapi ketiga pria di hadapannya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Amir melangkah maju, matanya tak bisa menyembunyikan ketegangan yang menggelegak dalam dirinya. "Ika, katakan saja," desaknya. "Jika itu anakku, aku akan bertanggung jawab." Khalid tertawa sinis, tatapannya penuh ejekan. "Tanggung jawab? Sejak kapan kau peduli, Amir? Kau mungkin berpikir Ika butuh perlindunganmu, tapi bagaimana jika anak itu adalah anakku?" Ia berbalik, menatap Ika dengan mata liar. "Atau jangan-jangan, anak itu milik ayah?" Kata-kata Khalid bagaikan pedang yang menusuk ke dalam hati Ika. Ia menggeleng lemah, air mata jatuh di pipinya. Aku tidak tahu," bisiknya, suara penuh kesakitan. Sheikh Hasan menarik napas panjang, ekspresinya sulit ditebak. Namun, tiba-tiba, matanya yang penuh wibawa itu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. "Kalau begitu, kita akan mencari tahu," katanya dingin. "Anak ini adalah keturunan keluarga Al-Fahd. Aku tidak peduli siapa ayahnya. Yang jelas, ia adalah darahku." Kata-kata itu membuat Amir dan Khalid membelalakan mata mereka. "Apa maksud ayah?" tanya Amir dengan suara menegang. Sheikh Hasan tersenyum tipis, tetapi ada bahaya dalam senyumnya. "Ika tidak akan pergi dari rumah ini. Ia akan melahirkan anak itu di bawah perlindungan keluarga kita. Dan setelah anak itu lahir, kita akan memastikan siapa ayahnya." Ika membeku. Ia ingin melawan, ingin mengatakan bahwa ia memiliki hak atas hidupnya sendiri. Tetapi ia tahu, di negeri asing ini, di bawah kuasa keluarga kaya yang berpengaruh, ia tak lebih dari seorang budak yang bisa dibuang kapan saja. Namun, yang lebih mengerikan adalah ekspresi di wajah Khalid. Senyum miringnya berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. "Menarik," katanya pelan, suaranya seolah berbisik di telinga Ika. "Jadi kita akan bermain sampai akhir, ya?"
Amir menoleh tajam ke arah adiknya. "Jangan permainkan ini, Khalid," desisnya. "Ini bukan permainan." Tapi bagi Khalid, segalanya adalah permainan. Permainan tentang kekuasaan, tentang siapa yang lebih dominan, tentang siapa yang akan mengklaim haknya atas sesuatu yang bukan miliknya. Ia menatap perut Ika dengan sorot mata tajam, seolah melihat sesuatu yang bisa ia miliki, sesuatu yang bisa ia kendalikan. Ika merasakan sesuatu yang dingin merayapi tulang punggungnya. Ia sadar, ia tidak hanya terjebak dalam kekacauan ini. Ia adalah pion dalam permainan yang lebih besar. Dan permainan ini bisa saja berakhir dengan kehancurannya sendiri. Sejak malam itu, hidup Ika berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Ia tidak lagi hanya seorang pembantu, tetapi juga seorang tawanan. Sheikh Hasan memastikan bahwa ia tidak bisa meninggalkan rumah mewah itu. Ia diawasi ketat, dijaga oleh para pelayan setia keluarga Al-Fahd yang tidak akan membiarkan Ika melarikan diri. "Kau membawa darah keluarga ini," kata Sheikh Hasan dengan nada tegas. "Dan aku tidak akan membiarkan cucuku lahir di luar istana ini." Amir semakin jarang berbicara dengan Ika, tetapi setiap kali mereka berpapasan, sorot matanya penuh dengan kesedihan dan amarah yang tak tersampaikan. Ia ingin menolong Ika, namun posisinya sebagai anak tertua tidak memungkinkannya melawan kehendak sang ayah. Sementara itu, Khalid semakin menunjukkan sisi kelamnya. Ia kerap menghampiri Ika di sudut-sudut rumah, berbisik di telinganya dengan nada menggoda sekaligus mengancam. "Seandainya anak itu benar-benar anakku, mungkin aku bisa menerimamu," katanya suatu malam, matanya berbinar dengan sesuatu yang menyeramkan. Ika merasa seperti binatang yang terperangkap. Setiap malam ia menangis dalam diam, menekan perutnya yang semakin membesar. Ia takut, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bayi yang tumbuh dalam rahimnya. Bagaimana jika anak ini dilahirkan hanya untuk menjadi bagian dari permainan kekuasaan keluarga Al-Fahd? Bagaimana jika ia tidak pernah bisa membesarkannya dengan bebas? Ketegangan di rumah itu semakin memuncak saat suatu malam, Amir dan Khalid akhirnya meledak dalam pertengkaran hebat. Mereka bertengkar di depan Sheikh Hasan, suara mereka menggema di seluruh rumah. "Kau pikir hanya karena kau lebih tua, kau lebih berhak atas semuanya," bentak Khalid. "Kau selalu bertindak seolah-olah kau lebih baik dariku, Amir. Tapi kau sama busuknya." Amir mengepalkan tinjunya. "Ini bukan tentang siapa yang lebih baik, Khalid. Ini tentang hidup seseorang. Tentang anak yang mungkin bukan milikmu, bukan milikku, bukan milik ayah. Tapi kau memperlakukannya seperti barang." Sheikh Hasan menggebrak meja. "Cukup," suaranya bergemuruh seperti badai di padang pasir. Tidak ada lagi perdebatan. "Sampai anak itu lahir, aku yang akan memutuskan segalanya. Jika kalian berdua tidak bisa menjaga kehormatan keluarga ini, maka aku sendiri yang akan mengambil keputusan." Ika menyaksikan semua itu dengan hati berdebar. Ia tahu, semakin lama ia berada di rumah ini, semakin besar bahaya yang mengancam dirinya. Ia harus pergi. Ia harus melarikan diri sebelum terlambat. Tapi bagaimana? Di tengah keputusasaan, Maryam, pelayan tua yang sejak awal bersimpati padanya, diam-diam menghampirinya di dapur. "Kau harus pergi, nak," bisiknya. "Jika kau tetap di sini, mereka tidak akan pernah membiarkanmu hidup dengan tenang." Ika menatap Maryam dengan mata berkaca-kaca. "Tapi bagaimana? Mereka mengawasiku setiap saat." Maria menggenggam tangannya erat. "Aku akan membantumu. Tapi kau harus percaya padaku." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kabar kehamilannya terbongkar, Ika merasakan secercah harapan. Ia tahu bahwa ia harus bertaruh nyawa, tetapi jika tetap tinggal di dalam rumah ini, ia akan kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Malam itu, langit Riyadh dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan di atas lautan pasir yang tak berujung.
Angin gurun berembus dingin, membawa bisikan malam yang menegangkan. Ika berdiri di balik dinding belakang istana keluarga Al-Fahd, jantungnya berdegup kencang. Di sebelahnya, Maria menggenggam tangannya erat, memberi isyarat agar tetap tenang. Sekarang atau tidak sama sekali, bisiknya. Ika menarik napas dalam-dalam, meraba perutnya yang semakin besar. Ia tidak hanya membawa dirinya sendiri, tetapi juga anak yang harus ia selamatkan. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti Maria melewati lorong sempit di belakang istana, menuju pintu kecil yang hanya digunakan para pelayan. Namun, sebelum mereka sempat keluar, suara berat menghentikan langkah mereka. "Kau mau kemana, Ika?" Darah Ika membeku. Di bawah cahaya bulan, Khalid berdiri dengan tangan bersedekap, matanya berkilat dengan amarah dan kecurigaan. "Kau pikir bisa pergi begitu saja?" Lanjutnya, suaranya penuh ejekan. "Kau membawa darah keluarga ini dalam perutmu, dan aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi." Ika menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Aku hanya ingin hidup, Khalid. Aku tidak bisa menjadi bagian dari permainan kalian." Khalid tertawa pelan, lalu mendekat. "Permainan? Kau salah paham, sayang," bisiknya. "Ini bukan permainan. Ini perang. Dan aku tidak suka kalah." Tiba-tiba, sebelum Khalid bisa menangkapnya, seseorang menarik Ika ke belakang dengan cepat. "Amir! Lari, Ika!" serunya. Dengan satu gerakan cepat, Amir menghantam wajah Khalid hingga adiknya itu tersungkur ke tanah. "Pergi sekarang juga!" Maria menarik tangan Ika, dan mereka berlari keluar dari gerbang kecil yang telah dibuka sebelumnya. Jantung Ika berdetak seperti genderang perang. Di belakang mereka, teriakan Khalid menggema, memanggil para penjaga. Namun, Ika dan Maryam telah mencapai jalan belakang, tempat sebuah mobil menunggu. Sopir Maryam, seorang pria tua yang setia, menyalakan mesin, dan tanpa ragu, mereka melesat pergi meninggalkan istana itu. Dari jendela belakang, Ika melihat istana keluarga Al-Fahd semakin mengecil. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Sheikh Hasan tidak akan tinggal diam. Khalid pasti akan mengejarnya. Namun untuk pertama kalinya, ia merasakan kebebasan yang telah lama hilang. Ika menggenggam perutnya dengan lembut. "Kita akan baik-baik saja," bisiknya kepada anak yang tumbuh di dalam dirinya. Air matanya mengalir, bercampur dengan senyum lega. Kini, ia bukan lagi budak dalam istana pasir itu. Ia adalah seorang ibu yang akan memperjuangkan hidupnya, dan hidup anaknya. Malam ini, ia tidak hanya melarikan diri dari istana. Ia melarikan diri dari takdir yang ingin mengurungnya. Dan dalam keheningan malam yang luas, ia bersumpah, tidak ada yang akan merebut kebebasannya lagi.